Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan saya kepada perantara Allah fisabilillah atau jin Nabi. Penghormatan saya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada umat baginda di seluruh dunia internasional. Penghormatan saya kepada negara Malaysia. Cerita dari atuk jin yang Allah ciptakan. Jadi atuk jin yang Allah ciptakan ada di kepribadian Hanafi bersama atuk syaitan yang Allah ciptakan. Kata atuk jin selalu berada di kepribadian perantara terhebatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik perantara atuk Adam, atuk Nabi sampai ke perantara atuk baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai ke perantara fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu di ayah saya. Ya. Ayah saya adalah perantara Allah di status sosial fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata atuk jin selalu berada di kepribadian perantara terhebatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik di perantara atuk Adam sampai ke perantara atuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata atuk jin Hanafi adalah perantara Allah di status sosial fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi atuk jin dah Hanafi makrubkan. Hanafi bagi keterangan berkehidupan mengenal arti ketuhanan. Ya, jadi cara berkehidupan apa yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara berkehidupan beragama Islam di setiap soal kehidupan. Jadi sekarang Hanafi dan atuk jin dapat bersembang dengan baik. Ya, jadi atuk syaitan, atuk jin yang menciptakannya. Jadi atuk syaitan seperti berbentuk orang binatang. Ya, jadi seperti itulah. Jadi kata atuk jin kepada saya, kepada Hanafi, atuk kalau tak dapat kawan dengan orang Adam, ya, atau perantara Allah Subhanahu wa taala di baik perantara atuk Nabi ataupun di perantara fisabilillah, atuk tak dapat rezeki untuk mengenal arti ketuhanan. Ya, jadi atuk jin akan keluar berbentuk seperti Hanafi, ya, untuk dapat beribadah kepada Allah seperti atuk Adam. Jadi sekejap lagi atuk jin akan keluar. Ya, atuk jin akan keluar dan menjadi perantara Allah. Ya. Kata atuk jin Hanafi adalah perantara Allah di status sosial fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekejap lagi atuk jin akan keluar dan menjadi perantara Allah di status sosial fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala bersama fisabilillah Hanafi dan fisabilillah atuk jin Hanafi beserta juga fisabilillah atuk syaitan Hanafi. Jadi apa yang boleh kami perbuat, ya, sebagai perantara Allah di status sosial fisabilillahnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu menegakkan kemakrufan dan meninggalkan kemungkaran. Kata atuk jin Hanafi adalah Allah bagi tanda kertas putih. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah bagi tanda nur, dan perantara yang lainnya Allah bagi tanda hitam. Jadi di kertas putih Hanafi banyak sekali terjadi soal kemungkaran dan soal kemakrufan. Jadi menurut Hanafi, ya, Hanafi berkehendak yang boleh berkehidupan di perantara fisabilillah atuk jin Hanafi, atuk syaitan Hanafi, dan di Adam fisabilillah Hanafi ialah hanya boleh mengerjakan soal kemakrufan dan meninggalkan soal kemungkaran. Sesiapa yang menentang perantara Allah di status sosial fisabilillah atuk jin Hanafi, atuk syaitan Hanafi, dan fisabilillah Hanafi, celaka berkehidupan 21 keturunannya. Kalau dah ada perantara Allah, ya,
apa yang diizinkan oleh Adamnya atau jin dan atau syaitan dapat memusnahkan anak pinak Adam apabila melakukan soal kemungkaran. Ya, kita akan matikan pekerja mungkar yang ada di negara Malaysia dan di negara dunia internasional bersama fisabilillah digai, fisabilillah atau jin Hanafi, fisabilillah atau syaitan Hanafi, dan di Adam fisabilillah Hanafi. Apalagi yang boleh diperbuat oleh perantara Allah mensyiarkan agama Allah di negara Malaysia dan di dunia internasional melalui cara pensiaran melalui cara media sosial. Lepas itu apa lagi yang boleh diperbuat oleh perantara Allah di zaman now? Menaikkan mata wang negara Malaysia, menjaga keamanan negara-negara Nusantara. Ya, kita akan matikan pekerja mungkar yang ada di dunia internasional, khususnya di negara Malaysia. Untuk negara Malaysia, kata Atuk Jin, pemandatan dari Atuk Jin mengatakan, ya, negara Malaysia kena ambil SDM dan SDA negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam sampai ke China untuk dijaga SDM dan SDA untuk menjadi hamba Allah. Lepas tu, totalitas Kalimantan Malaysia ikut administrasi Brunei Darussalam. Filipin hilang dari bumi Allah dan ikut administrasi Brunei Darussalam. Lepas tu, negara yang dijaga oleh Allah, oleh perantara Allah ialah yang dijaga oleh perantara Allah fisabilillah atau jin Hanafi ialah Singapura, Australia, NTT, Papua Nugini, Papua ikut Papua Nugini. Lepas tu Pulau Jawa tenggelam, masyarakatnya dimatikan oleh Atuk Jin karena tak berguna untuk dapat membahagikan tanah dan masyarakat yang lainnya. Lepas tu pusat ibu kota negara Indonesia berpindah ke Sumatera. Wilayah negara Malaysia, Indonesia ialah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi adalah hutan negara Indonesia. Lepas tu, hutan negara Malaysia ialah daerah tanah negara Myanmar. Kata Atuk Jin seperti itu. Ya, jadi kepada masyarakat negara Malaysia kena persiapkan diri untuk dapat jaga tanah SDM dan SDA-nya agar diperbuat menjadi hamba Allah. Lepas tu India hilang dari bumi Allah. SDM dan SDA-nya dijaga oleh Pakistan dan Bangladesh. Jadi itulah. Lepas tu China dibagi 2 negara. Rusia dibagi menjadi 10 negara. Lepas tu pemimpin-pemimpin yang merusak dunia internasional akan dimatikan oleh Atuk Jin. Seperti pemimpin Kim Jong-un, Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Pemimpin Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam akan dimatikan oleh Atuk Jin karena pemimpin itu ialah pemimpin perusak dunia internasional yang tak dapat menjadi hamba Allah dan menyerukan masyarakat menjadi hamba Allah. Jadi perantara Allah di zaman now adalah fisabilillah atau jin Hanafi, fisabilillah atau syaitan Hanafi di gaib, dan di Adam fisabilillah Hanafi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.